Lu mulai kapan masuk di industri F&B? Sekitar tahun 97 ya. Jadi gue itu sambil kuliah, gue sambil kerja juga. Zaman itu tuh dibayar 7.000 Re. Bangket, Pada saat itu sudah masak? Oh tentu belum. Belum. Kerjanya apa? Ngupas kentang, ngupas bawang. Ngupas satu. bawang Waduh. kerjaan abadi itu. Celebrity chef mah bisa apa? Enggak gampang men. Maksudnya itu tadi kita ada di depan kamera. Kamera itu menurut gue karismanya gila. Gue waktu pertama kali masuk TV itu kalau ketemu kamera kayak freeze langsung. Wah ini gue nggak bisa apa-apa. Ini yang gampangnya masaknya. Iya. Ngomong jelasin terus supaya orang nggak bosen dengerin lu. Itu susah banget. Itu susah. Kalau di total udah berapa lama berkarir di kayak masak di TV? 14 tahun ya. Wow. Nggak berasa. Enjoy, obviously. Enjoy. Apa yang membuat lu enjoy banget masak di depan kamera? Bayarannya. Nah, betul. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Selain itu, gue mau infoin ke kalian kalau Tofin Bootcamp is back. Kelas pelatihan profesi dan bisnis F&B tahun ini akan diisi oleh mentor-mentor dunia yang punya pengalaman dan juga prestasi internasional seperti World Barista Champion, World Brewer Champion, World Cocktails Champion, World Ambassador hingga Master Chocolatier. Catat tanggalnya yakni 4-6 November 2024 di Tofin Indonesia, Jakarta. Cari tahu tiket dan schedule-nya di website dan juga Tofin App. Jangan sampai kehabisan. Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast, everybody. Kali ini Chef Norman Ismail nih, celebrity chef, datang ke podcast kita untuk sharing-sharing pengalaman dia. Dan juga dia ini baru nulis buku nih. Bukunya bagus banget, khususnya buat yang lagi nge-explore makanan Indonesia dan yang lagi mulai masuk industri. Ini judulnya Indonesian Inspiring Food, 35 Refined Recipes from Indonesian Archipelago. Dia bikin Chef Norman sama Chef Setio Widiarto. Dan ini ada dalam dua bahasa nih ya. Di dalam buku ini ada bahasa Indonesianya dan juga bahasa Inggrisnya. Check it out di sosial media mereka nih, belinya di mana. Nah, Chef Norman Ismail sekarang lagi sibuk di TV. Di podcast ini kita ngebahas sedikit bagaimana nih tips dan trik untuk menjadi celebrity chef yang baik dan benar. Juga kita akan ngebahas tentang makanan Indonesia dan betapa pentingnya dan bagaimana sudah berkembangnya makanan Indonesia dan juga persepsi orang terhadap makanan Indonesia di industri F&B di sini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram, di Ray Jensen Radio, dan di TikTok. Now please welcome Chef Norman Ismail. Enjoy the show. Halo Chef Norman. Halo Chef Ray. Akhirnya, gua lumayan kaget. Kita baru kenalan berapa minggu lalu ya? Iya. Kita ketemu di event, di Junsei. Di Junsei. Congratulations, aman. Tapi selalu beberapa bulan terakhir khususnya gitu. Sering lah dari gue bikin podcast, gue ditanya, lu podcast Chef Norman udah pernah masuk podcast belum? Gue bilang, Chef Norman yang mana ya? Gue nggak kenal. Padahal kita teman-teman kita sama-sama aja ya sebenarnya ya. Makanya kita kemarin beberapa kali udah pernah ketemu di tempatnya Bu Yeni yang tempatnya baru waktu opening. Itu gue ketemu. Tapi itu ketemu sama Chef Ragil, lagi hunting peralatan dapur murah bro. Itu nggak fokus bro. Kita rebutan men. Gitu. Asli, gue juga sama. Kita rebutan borong.
Peralatan dapur murah diskon besar. Oh kenalan cuma kayak iya. Wah hunting lah. Iya kan? Thank you udah nyediain waktu ke sini Chef. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang ke Iya. sini. Oke, sebelum kita masuk ke background lu sudah berdamai belum? Kalau dipanggil orang, disebut orang Chef Norman, celebrity chef. Gitu. Gue sih bodo amat. Bodo amat. Biasanya kan ada yang kayak, tolong dong jangan bilang celebrity chef dong. Gitu. Bilangnya chef gitu ya. Bilangnya chef atau apa, entertainer atau TV Entertainer personality. Ya udah berdamai belum? Kan ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau karena ada mungkin stigma negatif. Lah, gitu. Tapi lu udah kayak bodo amat. Gua bodo amat karena menurut gua ya itu kan juga sama-sama sebagai apa ya, pekerjaan, sebagai satu profesi. Iya. Jadi kalau gua mau disebutnya celebrity chef silahkan, mau disebut chef silahkan, orang mau manggil nama gue juga silahkan. Yang penting pekerjaan gue lancar terus. Amin. Itu. Nah, nggak banyak chef di TV yang berkarirnya konsisten dan panjang seperti lo itu, tapi punya background sebelumnya di industri. Jarang sebenarnya. Iya. Jarang dibandingkan dengan yang nggak punya punya pengalaman maksud gua. Kalau kita ngomongin kayak ya itu siapa, Juna, Arnold, Renata, ya mereka emang punya background kan. Mereka yang paling besar lah sekarang atau seperti Chef Degan. Tapi banyak juga yang nggak punya pengalaman di industri seperti kerja di hotel seperti lu gitu lama, ya kan. Waktu lu masih kerja di hotel, lu lihat view celebrity chef tuh kayak suka ngeremehin nggak? Kayaknya waktu gua kerja di hotel belum ada celebrity chef kali ya. Zaman itu ya. Dan nggak kebayang juga itu akan jadi satu profesi yang skena profesi yang akan kita jalanin. Karena dulu nggak ada kan tahun 96, 97 belum ada. Baru yang legend-legend Belum, paling. yang kita tahu tuh yang legend-legend. Tapi yang jelas pada waktu itu pokoknya kita lihat sama senior kita aja, satu level di atas kita aja kayaknya kita jalannya nunduk. Khususnya di hotel. Khususnya di hotel. Kalau gua dulu zaman gua waktu balik ke Indonesia sebagai orang yang baru balik dari Prancis gitu ya, kerja di restoran oke, ada celebrity chef kayak yaelah gitu kan. Itu mah bukan masak gitu. Masak mah di dapur profesional. Sampai gua ditawarin masak di depan kamera. Nah, kan? Ya kan? Begitu tahu nggak bisa ngomong di depan kamera baru tahu anjir nggak gampang susah kan? juga. Itu dia. Masaknya yang gampangnya masaknya. Iya. Ngomong jelasin terus supaya orang nggak bosen dengerin lu itu susah banget. Itu susah banget. Makanya gue podcast man. Bener. Gak masak. Tapi itu bener banget. Maksudnya kalau gue sih profesi apapun pasti gue akan menghargai ya, respect. Kayak misalnya nih orang-orang sekarang celebrity chef mah bisa apa. Enggak gampang men. Maksudnya itu tadi kita ada di depan kamera. Kamera itu menurut gue karismanya gila. Waktu pertama kali masuk TV itu kalau ketemu kamera kayak wah nge-break tuh semuanya. Iya langsung freeze, langsung wah ini gua nggak bisa apa-apa. Tapi justru gua malah lebih belajar ya, maksudnya wah ini gua harus menaklukkan ini karena ternyata ya gua bersyukur, maksudnya bersyukur itu akhirnya banyak ketemu berbagai macam orang, berbagai macam pihak. Justru gara-gara setelah dari TV ini nih, maksudnya ketemu sama brand, ketemu sama dan lain sebagainya. Siapapun yang ngebukain pintu opportunity. Iya. Dan gue beneran belajar public speaking. Iya. Public speaking mau nggak mau karena harus. Lu take a course gitu, apa belajar sendiri, apa ngeles sama orang gitu? Gue belajar sendiri, terus ngeles sama orang, terus beberapa dari temen gue di circle gue itu mereka emang bener-bener news anchor, terus banyak MC kayak gitu. Oh, itu jadi gue harus belajar dari mereka. Iya, gue belajar dari mereka gimana caranya. Gini aja deh, misalnya pas masuk di stage mau demo, kan kita harus menguasain dulu audience ya. Gimana audience mau tertarik sama kita kalau kita belum bisa menaklukkan mereka. Itu penting banget, ternyata itu basic dalam public speaking. Itu basic banget dan ternyata itu tidak mudah. Tapi setelah tahu ilmunya, setelah diajarin, gue bersyukur gue maksudnya bisa dapat ilmu tambahan itu. Selain skill kita
masak ya. Maksudnya bukan masaknya nggak penting. Masak itu penting. Justru dengan kita belajar public speaking, kita bisa menyampaikan message, maksudnya terdeliver dengan baik. Jadi orang yang menyaksikan mau off air atau on air di TV, mereka jadi tertarik akan masak dan tidak mengintimidasi mereka. Iya, betul. Seperti halnya masak, ya public speaking ada tekniknya juga. Gue ketemu satu orang kemarin di bar gue di Bora-Bora, kenalan sama satu ibu-ibu. Dia itu kayak dibawa sama teman chef gue, kayak Ray nih gitu. Terus habis itu udah ngobrol lama, terus gue nanya, ibu kerjanya di industri apa? Terus dia bilang, oh saya trainer buat orang radio gitu kan. Oh, tapi obviously dia demen cocktail, dia demen makanan gitu segala. Terus gue tanya sama dia, Bu, ibu dengerin podcast saya gak? Saya pengen tahu menurut ibu gimana kalau ibu dengerin gitu. Oh saya ngikutin dari awal, dia bilang saya kan demen F&B gitu. Iya. Terus dibedah cuy gue, oh iya sekarang udah jauh lebih mending ya dari episode 1. Iya bener jauh banget, dulu gue gak tahu apa-apa, straight from the kitchen gue. Di mic gue ngobrol aja gitu kan gak. Terus kayak oh iya tapi dia kasih tahu teknik napas, ya kan teknik napas, teknik pausing gitu segala macam, ya emang ada tekniknya. Terus ya kalau mau ayo ikut course saya gini. Gue kayak wow oke. Dan tidak murah. Itu anyway, ada tekniknya juga kalau mau public speaking, which a good thing kalau mau dieksplor guys. Kalau gue dulu ya disaranin yang versi budget yang ngobrol di depan kaca. Jadi lu tahu apa kayak bahasa tubuh lu dan gerak-gerik lu waktu lagi ngobrol gitu. Anyway, oke, kita masuk ke background lu nih sekarang. Lu mulai kapan masuk di industri F&B? Oke, jadi sekitar tahun 97 ya, 97. Jadi gue itu sambil kuliah, gue sambil kerja juga. Kuliahnya emang udah masak? Emang kuliahnya udah di Akademi Pariwisata. Gue kuliahnya masak. Jadi sebenarnya cita-cita gue tuh nggak ada, gue kebayang untuk jadi chef. Jadi gue pada saat itu cuman pokoknya gue pengen kuliah yang cepat selesai, habis selesai gue cepet dapat kerjanya, punya skill. Apalagi pas waktu itu kan zaman krisis moneter tuh. Iya. Zaman krisis moneter. Tapi gue alhamdulillahnya malah dapat kerjaan. Maksudnya kerjaannya itu gue emang belum langsung kontrak sama salah satu hotel, tapi gue itu jadi casual. Jadi daily worker tapi bayarannya harian. Cuman mostly kerjanya itu Sabtu Minggu karena gue Senin sampai Jumat kuliah, Minggu libur, Sabtu Minggu libur. Nah itu di situ gue kerja tuh, maksudnya kerjanya kebanyakan kan pasti di kitchen banquet. Pada saat itu sudah masak? Oh tentu belum. Kerjanya apa? Ngupas kentang, ngupas bawang. Waduh. Kerjaan abadi itu. Itu ya kan, terus zaman itu tuh dibayar 7.000 Re. What? 7.000. Gila ya kemarin. 7.000 8 jam kerja. Gue share sama makan. Ada temen yang sharing juga gitu di podcast, dia dibayar kayak 6.000, 7.000 dulu daily worker ya. Daily worker. Dengan sekarang yang rate-nya kalau sekitar 120 sampai 150.000, gila ya. Gila sih. Tapi emang zaman itu gua bisa makan dengan 1.500 rupiah itu udah dapat daging, udah pakai proteinnya, udah pakai daging gitu. Terus enaknya kalau kita dapat kerja di banquet gitu, kan dapat makan siang dari EDR, jadi duit kita tuh 7.000 utuh. Tapi itu untuk hotel-hotel di Bandung pada saat itu memang rate-nya segitu. Kemudian di Bandung bukalah ada Hyatt Regency dulu yang sekarang Area Duta, terus ada Sheraton, terus ada Holiday Inn. Nah itu baru mereka ngasihnya 20.000. Berasa jadi orang kaya kan kalau Sabtu Minggu dapat 40.000. Waduh, hari Senin nomad, makan mewah kita, Pizza Hut. Iya nggak apa-apa. Pada zaman itu buat seorang dewe mewah banget. Mewah bener. Biasa makan di kantin. Tapi itu juga ngomongin dewe sekarang ya. Kalau hotel gue lihat ya, sekarang kan bayaran dewe itu besar. Dan kalau lu hitung-hitung, kalau chef yang sibuk banget nih, restoran atau hotel yang bener-bener sibuk banget, bangket tiap hari, entah itu meeting, wedding, di weekend, terus habis itu ada acara-acara corporate lain, restorannya sibuk juga. Dewe itu kadang udah bukan weekend lagi. Bener. Iya kan, bisa hari-hari biasa itu ada dewe. Nah si dewe ini karena bayarannya udah gede,
Keenakan cuy, kok gue banyak banget lihat begitu. Iya, benar-benar. Keenakan jadi kayak, iya gue bebannya kan nggak berat kalau jadi DW kan, lu dikasih kerjaan ringan, lu nggak mungkin, lu DW nih, terus kayak, tolong dong masakin ini tenderloin steak medium rare, ini nggak mungkin gitu kan. Tolong dong bikin mashed potato paling gitu, mentoknya gitu, atau tolong dong ambilin ini, tolong dong kupasin ini, tolong motong ini. Keenakan waktu itu gua kerja di hotel bintang 5 di Jakarta. Kerjaan pertama gue setelah gue balik. Terus habis itu gue kenalan sama satu DW di sana. Yang kerjaannya dia bisa fruit carving. Jadi kalau ada display fruit carving di buffet itu dia yang ngerjain biasanya. Terus habis itu di situ dia udah DW 5 tahun. Tapi dia DW-nya setiap hari. Karena hotelnya butuh fruit carving lah apa gitu kan. Gua belum lama ini awal tahun kemarin ada wedding, terus gue masuk ke kitchennya. Ada dia juga. Gue nanya, bro posisi udah apa sekarang? Mantep banget masih di sini. Enggak, masih DW. Karena ya tanggung jawabnya tidak banyak. Terus karena sekarang gajinya besar dan emang dibutuhkan. Jadi ya dia tipe yang kayak ya udah gue segini cukup. Gitu. Bukan bilang itu salah, tapi sayang aja. Jadi tidak berkembang karirnya enggak itu. Karena begitu biasanya jadi DW terus di hire jadi full time, gajinya nggak beda jauh, tapi tanggung jawabnya lebih banyak. Untuk pertama ya, kalau udah naik posisi mah beda. Sekarang sayangnya begitu. Jadi lu berapa lama dulu di total di industri, di hotel? Sampai 2003-an lah. 2003-an, lu lumayan lama. Terakhir posisi apa berarti? Gue belum terlalu tinggi lah segitu. Baru demi kayaknya. Demi chef. Kenapa? Apa yang memutuskan lu buat banting setir? Itu dia. Gua nikah masih muda. Kerja di hotel kan zaman dulu cuman ngandelin gaji sama uang servis kan. Cukup. Tapi pada saat gue punya anak, kok gue ngerasa kayaknya ini gue ngerasa insecure aja. Oh, lu mau lebih lah ya? Gue ngerasa insecure. Jadi gue cari-cari nih kerja di hotel. Pasti range-nya salary-nya sama. Sampai akhirnya gue banting setir, gue ngelamar di bidang usaha yang lain. Gue ngelamar di salah satu logistik dari Jepang namanya Senologic. Gue kerja di situ, nggak tahu apa-apa dunia berarti transportasi. Dari bawah lagi dong? Dari bawah lagi. Karena kan lu beda industri ya? Iya, dari bawah lagi. Gue jadi jadi marketing. Oh, marketing. Jadi marketing. Yang tadinya gue taunya masak, tiba-tiba jadi marketing logistik. Gue nggak tahu apa yang gue harus kerjain. 6 bulan tuh, setelah 6 bulan kayaknya gue mau keluar aja deh, mau balik lagi ke hotel. Gue nggak tahu. Tapi ternyata gue dapat luck-nya tuh di situ. Setelah lewat 6 bulan, gue dapat luck di situ. Terus karir gue lumayan bagus di situ. Sampai gue diambil sama perusahaan lain waktu itu, perusahaan dari Hong Kong. Naik jabatan gue sampai di situ, jadi GM gue tuh di perusahaan Hong Kong situ. Jadi udah posisi itu. Iya, sampai di posisi itu. Jadi gue keluar negeri itu bukan karena masak. Gue dulu sering keluar negeri gara-gara itu. Gara-gara kerja di logistik karena harus kadang-kadang meeting, ngedealing sama klien atau kita ketemu sama agent baru, bikin perjanjian dan lain sebagainya. Pertanyaan gue, lu udah banting setir nih sekali dan sukses. Terus abis itu malah balik lagi. Bagaimana kan tetap ngangenin. Maksudnya ya pasiennya tetap, gue tetap seneng masak. Tetap seneng masak karena jadi nggak stop tuh selagi kerja. Gue nggak stop. Gue tetap kerja. Jadi kalau misalnya ada catering, gue makanya kalau misalnya catering itu nggak pernah mau ngambil yang terlalu banyak. Oh, jadi lu kerja di logistik, sampingan lu catering lah. Iya. Tapi gue nggak mau terlalu banyak karena gue pengen gue yang ngerjain. Gue nggak mau staff gue yang ngerjain. Kalau itu mah sama aja gue kerja di logistik juga, jadi bisnis juga. Sampingan lu ini lu pengen salurkan kekangenan lu sama masak ini ya. Gitu. Nah, sampai di satu titik gue diskusi sama bini gue, kayaknya gue akan keluar dari perusahaan ini dan gue akan bikin logistik sendiri. Lu gila gitu. Iya, lu gila lu. Tapi gue kasih alasan-alasan tertentu. Waktu itu gue juga
sudah ada beberapa yang mau support gue. Akhirnya gue nekat. Gue buka logistik sampai 2017, 2018 gue tutup. Karena pokoknya sejak 2000 berapa ya, krisis Eropa tuh 2009 apa? Iya. Itu agak lumayan berasa tuh di logistik. Lumayan. Bahkan belasan waktu gue lagi kerja di Denmark. Terus itu belum lama setelah krisis Eropa yang Yunani itu betul. Iya. Itu berasa banget. Itu berasa banget. Sementara salah satu beberapa klien gua itu kesana. Dari sono. Iya. Gitu. Jadi wah, ya udah nggak ada tuh yang namanya logistik. Jadi yang banyak gua handle itu dulu elektronik sama besi. Elektronik itu dulu buat kita adalah uang besar karena boros tempatnya. Tapi setelah teknologinya makin kecil. Bener juga. Cuannya hilang. Oke, guys, sebelum kita masuk ke karir Chef Norman nih, setelah banting setir lagi, balik lagi ke logistik, terus banting lagi setir deh ke masak. Oke, kita mau kasih tahu ya, Regency Radio Podcast itu lagi kolaborasi sama Toffin yang baru aja launching aplikasinya Toffin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya membuat kalian menjalani bisnis kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Di Toffin App itu bisa belanja, bisa kontak teknisi, dan juga bisa kalau udah belanja bisa track locationnya, teknisinya udah sampai mana. Dan juga kalau kalian belanja bisa dapat promo kode dari Regency Radio. Promo code-nya RJR Toffin, di sana bisa dapat diskon. Karena harga mesin kopi tuh mahal, biarpun canggih dan sangat penting, apalagi kalau mau buka coffee shop. Contohnya seperti mesin kopi yang ada di Regency Radio Podcast Studio. Mesin kopinya Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Itu kita beli dari Toffin App. Jadi buat yang lagi mau bangun bisnis dan mau investasinya lebih murah, download Toffin App sekarang di App Store dan juga di Play Store. Oke, tutup gara-gara krisis Eropa. Terus mutusin ya udah gue full time deh dimasak lagi. Iya gue. Nah, habis itu lu ngapain? Kan jadi pas gue punya usaha juga kan gue udah masuk ke dunia entertainment tuh. Iya. Masuk ke TV 2010-2011. Jadi gue diajakin. Awalnya gue gak pernah mau karena ditawarinnya gimana sih? Di talent scout atau apa? Kayaknya ini jadi kayak saudara nih sekarang gue sama dia. Oke. Jadi kayak saudara. Dulu tuh gue ada restoran namanya Stekologi. Oke. Di Tebet. Ini selama lu buka usaha logistik lu punya restoran? Iya, punya restoran. Sama teman-teman gue buka di situ steak murah meriah. Itu bener-bener mengakomodir sekali orang-orang yang pengen makan steak tapi dengan budget. Iya. Ya budgetnya yang oke lah gitu. Jadi makan di situ nggak pakai mikir. Kayaknya orang ini ke situ makan beberapa kali, terus kayaknya lihat gue lagi masak. Lihat gue kadang-kadang ke floor ngobrol sama tamu kayak gitu. Terus ya kayaknya kali tertarik, terus kebetulan ada program baru waktu itu di salah satu stasiun TV. Gue ditawarin, terus audisi dulu. Oh, ikut audisi. Bukan audisi ya. Kayak datang terus dites kamera dites ngomong coba ceritain nih buat listener kita yang belum pernah atau mungkin punya aspirasi masak di TV, gimana sih proses itu? Ntar abis itu gue ceritain pengalaman gue, men. Ya biasanya dikasih tahu nih, mereka ngasih tahu sama kita mau bikin program apa. Misalnya TV tersebut mau bikin program apa. Itu terus penting. Itu penting. Jadi M-nya mereka itu pengen punya host yang karakternya seperti begini. Ya udah, kita di tes kamera kayak pura-pura masak. Di depan kita ada bahan-bahan masakan, ada kompor dan lain sebagainya. Jadi kita ngejelasin itu sih cara masak. Pokoknya berakhir ini dia masakannya sudah selesai. Gitu. Oke, bahannya itu bahan beneran apa enggak? Enggak kan waktu dites. Ya udah kita datang nggak bawa apa-apa, tiba-tiba lu disuruh pura-pura masak kayak gitu aja. Jadi kayak ngayal aja kayak kita siapkan 5 siap Mbak kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Dan obviously lulus audisinya tuh ya. Lulus. Oke. Lulus. Gue punya cerita lucu sih, pengalaman. Jadi
Chef Rinrin, shout out. Kita kan kenalan di event F&B gitu loh. Ini gue baru balik ke Indonesia. Gue nggak kenal siapa-siapa di dunia industri F&B. Kecuali satu orang, dia dulu satu sekolah gue orang Indonesia. Terus dia ngundang gue ke satu acara industri F&B di Kemang. Terus habis itu di situ gue kenalan sama Rinrin salah satunya. Terus si Rinrin bilang, Ray, gue nih lagi ngebangun karir jadi celebrity chef. Kayak, lu mau gak gue kenalin ke manajer gue gitu kan. Terus habis itu, emangnya manajer ngapain? Gue gak tahu apa-apa kan. Terus kayak, oh ya manajer nanti bantu cariin kerja, terus ntar bagi hasil gini-gini. Oh ya boleh gitu kan. Terus waktu itu tuh lagi zamannya setiap stasiun TV punya acara masak sendiri. Bener. Gitu di mana-mana. Terus gua baru meeting sama manajer gua tuh beberapa kali lah. Gua belum pernah cerita kayak mimpi gua mau jadi yang kayak gimana, plan gua tuh chef style kayak apa gitu segala macam. Itu belum pernah terjadi. Jadi ya udah pokoknya ada kerjaan di forward ke gua datang. Terus salah satu yang pertama tuh ada stasiun TV. Gua ditelepon, Ray, ini ada stasiun TV lagi audisi, kamu datang aja, siapa tahu kamu dapat acara TV. Oke, gua juga awam banget, gua nggak nanya acaranya apa. Makanya tadi gua bilang itu penting banget, acaranya kayak apa, butuh chef yang kayak gimana gitu kan. Oh iya, siap Mbak. Gua pagi-pagi gua udah di sana. Kalau disuruh bawa baju chef, bawa apron, terus oke. Terus bener ada kayak mainan masak-masakan kalau anak kecil gitu loh. Iya kan? Iya, mainan masak-masakan, terus ada produsernya, ada mungkin direkturnya gitu segala macem. Oke, Chef Ray masak, kira-kira masak apa? Terus gue inget masakan mainannya tuh kayak sayur-sayuran semua cuy. Jadi gue bilang, oke, hari ini kita akan bikin salad. Gitu. Terus kayak pisaunya aja bohongan gitu kan. Terus udah. Terus habis itu, Chef Ray udah tahu belum ini acaranya apa? Soalnya ini terlalu biasa, tidak sesuai dengan konsep kita gitu. Oh iya Bu, acaranya apa ya Bu? Gua baru tanya gitu. Terus kayak oke, ini acara kita namanya Kung Fu Chef. Gitu, dimana kayak ada chefnya namanya Chef Muto, dia jago banget. Teppanyaki kan, buset lempar-lemparannya. Ya itu udah kelas dunia punya lah, kayak lempar-lempar bikin telur apa, wah kayak chef nggak punya keahlian kayak apa gitu, apa ya keahliannya saya masak aja sih, gue bilang gitu. Oh iya kalau chef Muto nih, which is waktu itu gue belum kenal, terus kayak bisa lempar pisau, ya kan bisa lempar pisau, juggling, apa pepper shaker di juggling di atas kayak nggak bisa seperti itu. Wah gila. Bu, kalau di dapur sih lempar pisau bahaya banget. Gue bilang saya nggak bisa gitu. Terus kayak ya obviously gue nggak dapet the partnya karena gue tidak research itunya. Jadi penting guys kalau lu ditawarin audisi, lu jelasin dulu acaranya tuh kayak apa dan lu nonton dulu. Abis itu gue baru tahu, gue baru pernah denger itu Kung Fu Chef. Iya si Muto kan itu. Dan ternyata itu teppanyaki men. Iya tepan. Iya nggak mungkin lah gue yang dapet ya kan. Gitu masak makanan Jepang aja belum tentu bisa gue. Iya, oke. Jadi kalau di total udah berapa lama berkarir di kayak masak di TV? 2010, sekarang 2024, 14 tahun ya. Wow. Nggak berasa. Enjoy, obviously. Enjoy. Okay. Gue enjoy. Sebenarnya sih, gue itu tipikal orang yang kalau kerja, gue harus selalu bisa menikmati. Karena kalau gue udah nggak bisa menikmati, gue nggak akan ngomong di belakang. Gue akan secara baik-baik bicara. Banting setir lagi? Enggak lah. Udah enggak ya? Udahlah. Apa yang membuat lo enjoy banget masak di depan kamera dan di TV gitu? What's the most rewarding? Bayarannya. Nggak. Betul. Banyak bonusnya. Maksudnya TV itu adalah salah satu media juga yang mempromosikan kita kan. Betul. PR-nya kita loh TV itu. Jadi kalau orang-orang bilang, wah gua nggak mau sama TV, lu bego. Iya. Betul. Justru kita harus appreciate dong sama TV, karena TV lah yang mengangkat nama kita industri itu sampai kita ketemu sama berbagai macam brand, sampai kita bisa jadi brand ambassador A, brand ambassador B. Kan awalnya dari TV, apalagi zaman itu sosial media kan belum terlalu heboh. Jadi brand bener-bener ngelihat kita tuh ya
dari televisi. Jadi gue tuh sangat berterima kasih sama televisi. Bahkan sekarang kayak gue jadiin partner, maksudnya kayak di TV gitu, chef ini kira-kira konsepnya gimana ya? Oh, lu udah dilibatkan untuk konsep jadi apa gitu. Diskusi bareng sekarang. Jadi kayak partner. Nah, itu bagus dong. Jadi lu punya message lu yang lu mau bawa. Iya. Lu itu kena banget kalau lu di-include di itu ya, di bener. conceptingnya gitu. Yang gue tarik tuh benang merah dari TV itu ya, acara-acara masak di TV. Benang merahnya adalah ya gimana caranya orang tertarik sama masakan kita dengan tidak mengintimidasi mereka, dengan tidak mengintimidasi penonton. Maksudnya ngintimidasi penonton tuh kayak gimana contohnya? Ya lu bikin masakan yang ribet-ribet gitu di acara TV. Penonton kan males nontonnya, apalagi ibu-ibu. Percuma nggak bisa ditonton, nggak bisa di recook juga di rumah. Apalagi harus pakai alat ini, alat itu. Jadi di TV itu bener-bener lu harus masak dengan ya udah cuman ada stove aja sama pan, sama spatula, udah cukup. Jadi nggak pakai alat yang macem-macem. Karena gue yakin sih, pertama mereka tertarik dengan masak-masakan karena mereka itu merasa gampang secara apa ya, kayak ngasih rangsangan tuh sama mereka. Wah, recook ini, recook itu. Wah, gue bisa nih masak. Lama-lama mereka ingin serius. Ya kalau mereka mau serius, pasti mereka akan cari tempat explore. Mereka cari tempat course atau gimana. Karena kalau misalnya di TV dikasih yang ribet-ribet itu kayaknya sih nggak kemakan juga sama penonton. Kayaknya penonton yang di Indonesia seenggaknya gitu. Seenggaknya harus nggak ribet. Kecuali emang acaranya kayak apa ya? Ya kemarin si Chef Chandra kemari kayak waktu Chef Table itu justru awal-awal itu konsepnya adalah gua harus bikin makanan yang ribet, yang gua banget, itu idealis gua. Bener. Ini purpose-nya bukan entertainment, gitu, tapi educating gitu. Orang itu beda. Terus masak, ya itu nah, beda lah. Jadi waktu itu gua hampir berbarengan tuh sama, bukan hampir berbarengan, emang berbarengan. Eksekutif produsernya sama atau enggak ya, gue lupa. Jadi emang yang si Chef Table itu enaknya kayak, jadi si chefnya itu bener-bener bisa ngeluarin idealismenya dia gitu, yang Chef ribet, Chandra. Gak usah peduli nih orang bisa recook apa enggak gitu kan. Gue dimarahin sama eksekutif produser waktu episode 1 ke 2 pas di review. Ya bikin plating kayak begini-begini yang ribet-ribet. Enggak gitu, Cep, katanya. Enggak gitu, Cep. Bukan chef, gue dipanggilnya Cep. Cep, enggak gitu, Cep, katanya. Gue pengennya lu bikin masakan yang gampang, yang orang tertarik untuk recook masakan lu. Jadi orang pasti akan stay tune setiap acara itu. Beda konsep aja. Beda konsep. Tujuan dari acaranya betul, beda. Purpose-nya beda. Tapi recook gak sih orang-orang yang nonton itu kalau emangnya recook dirubah? Gitu? Di recook. Okay. Di recook beneran. Apalagi kalau misalnya, ya dulu kan belum ada sosial media ya. Ya beneran di recook. Jadi ya zaman dulu lu tahu orang recook gimana ya? Kalau zaman sekarang kan dia upload story kan, dia tag kita, gitu. Mereka zamannya waktu itu Friendster apa Facebook ya? Nanya dari situ. Oke. Nanya dari situ. Oh iya, community itunya ya, acaranya bagian community-nya. Oke. Gitu. Menarik. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, abis itu lu ini ada buku. Ya kan, kemarin kita udah sempat ngomongin sama Chef Theo, ya kan. Ini bagaimana terjadinya kalau dari sisi lu ceritanya? Jadi ini gue emang kenal sama Theo udah lama ya. Udah lama juga gue kenal sama Theo. Terus ini tuh gue dikawinin sama Gramedia. Oke. Gue sama Theo. Jadi gue awalnya gue punya buku juga, Theo juga punya buku, sama-sama masakan Indonesia. Terus dua-duanya nih alhamdulillah kayaknya penjualannya bagus. Terus kayak kita diminta sama Gramedia, kita collab berdua dipanggil, terus lu collab dong sama Chef Theo. Oke, siap. Ini lama banget nih ngerjainnya. Gua sibuk, dia sibuk. Makanya apalagi ya dua-duanya kerja. Kenapa temanya kalian memilih ini? Masakan Indonesia. Makanan Indonesia yang dipresentasikan, di plating lebih modern, ke arah lebih modern. Ya itu ya, mungkin ini mudah-mudahan
jawabannya kayak klise sih. tapi gue sama Theo kayak mikirnya gimana caranya nih orang-orang ini akan bangga ya, maksudnya dengan masakan lebih bangga lagi dengan masakan Indonesia gitu loh. Ini enak loh, ini apa sih? Terus sausnya apa sih bro ini bro? Ketebak gak? Sate apa ya? Kayak, apa rasanya ini? Enak loh. Salak Bali gua. Salak Bali. Iya, lu bilang salak baru gua. Oh iya, baunya salak. Salak. Bebek asap. Bebek asap. Ini bebeknya gue kasih andaliman, tapi andalimannya nggak terlalu strong karena takut takut kebas kan. Salak Bali itu di blender berarti? Iya, di blender salak Bali dicampur sama ada dari sisa marinasinya si bebek dan lain sebagainya. Oke, ngomongin soal makanan Indonesia. Jadi emangnya dalam pendapat lu itu bagaimana makanan Indonesia di persepsinya sama di industri sekarang? Bagus ya sekarang, maksudnya di industri kan makanan Indonesia sebenarnya sih makanan Indonesia bukan perlu di elevate ya, karena kan dari setiap negara tuh sudah punya ciri khas masing-masing. Makanan Indonesia tuh udah cukup enak menurut gua dan sudah cukup kaya, punya karakter sangat semuanya. Iya kan, berkarakter, rasa udah pasti nendang. Iya kan. Terus habis itu ragamnya saking banyaknya, ya kan banyak banget gitu. Jadi kalau yang gue lakukan ini sama Theo hanya sepersekian persennya lah, 0,00 sekian persen, karena masakan Indonesianya sendiri kan udah bagus kan. Jadi kita cuman ngasih kira-kira, biasanya kan makan Indonesia disajiinnya yang blok gitu. Ya gimana caranya kita sajikan lebih apa ya? Ya lebih menarik aja. Biar anak muda gitu ya seneng sekarang lebih ke ngotak-ngatik masakan Indonesia daripada masakan luar. Kita berapa lama Indonesia diinvasi terus sama makanan dari luar. Korea, Jepang, Thailand. Dengan harapan lu bikin buku ini siapa yang baca? Semuanya sih, gua nggak ngasih segmentasi. Yang baca itu adalah arahnya sini. Cuman kebanyakan, misalnya nih gue jadi pengajar tamu misalnya di rata-rata mahasiswa. Bener sih. Kayak kemarin gue take over salah satu hotel. Terus gue ketemu sama salah satu krunya. Dia sebelum krunya itu kerja di hotel itu dia sempat kerja di salah satu hotel juga. Chef, wah saya ini beli bukunya terus dipakai di kitchennya dia. Oh iya terima kasih. Seneng gitu loh kayak begitu. Maksudnya dari sini tuh sebetulnya nanti mereka bisa ngembangin ide. Jadi kita ini tuh kayak inspirasi aja. Bener sih Kak. Jadi menurut gua ini tuh cara yang bagus banget khususnya untuk anak-anak muda yang ada di industri. Untuk baca buku ini itu bagus banget. Kenapa? Karena waktu gua lagi belajar masak, awal-awal masak, gua nggak mau tahu tuh Indonesian food apa. Iya gua kan? Nggak mau tahu karena gua mikirnya lebih ke Perancis aja. Pasti. Kenapa? Karena keren, platingannya tuh buset. Kayak zaman dulu, wow ini Michelin star fine dining plating. Gua maunya yang kesana melulu. Iya. Waktu gua masih muda. Begitu nanti udah belajar, udah kayak 5, 6, 8 tahun baru nyesel. Anjing orang Indonesia gak tahu apa-apa makanan Indonesia gitu kan. Iya. Tapi zaman dulu kenapa gua gak mau belajar makanan Indonesia? Karena menurut gua bosan. Dan menurut gua udah banyak yang bisa. Menurut gua platingannya biasa banget, presentasinya kurang cool lah gitu. Jadi kalau misalnya ada buku seperti ini yang kayak merepresentasikan makanan Indonesia jadi lebih modern. Bukan berarti makanan Indonesia kita harapkan fine dining semua gitu, enggak juga gitu kan. Tapi kerennya tuh dapat di anak-anak yang lagi mau masuk ke industri profesional kitchen. Kalau menurut gua bagus banget gitu. Terus anak-anak master chef nih gue dapat beberapa kali ada DM. Terus gue kemarin ngejuri nih sama Pak Vindek sama Pak Degan lomba masak salah satu inilah. Apa ya, salah satu retail lumayan gede lah di Surabaya tuh. Pesertanya tuh finalisnya berapa persen ya dari mereka make dari buku gua. Bener serius.
which is itu Tapi gue alhamdulillah gue seneng. Enggak plek-plekan. Maksudnya inspirasinya tuh dari sini. Jadi mereka tuh habis selesai lomba pada bawa buku, minta tanda tangan bukunya. Oh iya, it must feel very rewarding. Iya. Kayak gitu. Betul. Itu priceless. Bisa impact hidup atau karir orang biarpun secara nggak langsung Iya. Dari jauh gue kadang dapat DM kayak thank you banget udah nge-share ini, gue lagi butuh banget nih topik yang dibicarain. Ya gue nggak bakal gue tidak kepikiran waktu mau ngobrolin topik itu bakal efeknya apa kan. Iya. Gitu sih. Bagus. Kalau gue dulu gue lagi masak di Aceh, terus habis itu dibikinin sambal terong anggur. Sambal terong anggur. Iya, terong Belanda. Pakai terasi dikit, bawang merah, terus cabai dari sono. Wah, enak banget. Enak banget pasti. Terus makannya pakai ikan goreng. Terus habis itu ada anak universitas nge-DM gua, "Chef, boleh gak saya pakai resep ini?" "Oh, silakan." Gua bilang gitu. "Ini enak banget, bro. Bikin saya akan ikut kompetisi masak." "Oh ya, semoga berhasil. Good luck." Iya, resepnya benar-benar begitu doang, nggak ada bahan apa lagi gitu kan. Tapi pastiin semuanya segar. Oh, oke, Chef, terima kasih banyak. Nggak tahu ya gue jurinya. Gue nggak tahu. Gitu gue bisikin. Lu yang DM gue kemarin deh, gue bilang. Iya, Chef. Dia juga nggak tahu gue jurinya. Iya. Kalau gue mau nanya, ini dari mana inspirasinya? Iya. Tapi ya itu dia, Indonesia tuh kayak sambel-sambel gitu ya. Oh ya. Gue kemarin acaranya Kalimantan Timur. Wah, itu sambal enak-enak semua, Re. Pasti, Chef. Makanan kayak apa di sana? Mereka itu kan kebanyakan nonjolinnya seafoodnya. Iya. Seafoodnya bagus. Luar biasa. Gue nyobain sambal bawang rambut lah. Terus sambal bawang rambut. Bawang rambut tuh dia bawang merahnya Kalimantan yang warnanya tuh lebih merah, lebih ke marun arahnya, lebih tua, lebih pekat, dan yang pasti rasanya flavor sama aromanya tuh lebih intens daripada bawang yang ada di sini. Bawang rambut. Iya, lonjong, bawang merah, lonjong tapi lebih gede dari bawang merah. Terus ada kayak rambut-rambutnya gitu, mereka nggak copotin. Itu enak banget sambalnya. Terus ada lagi sambal yang dia pakai ikan baung apa ya ikannya. Itu diasap, dibikin sambal, man. Wah, itu sambal yang pakai ikan asap itu wah gila sih. Itu sih. Itu gue nyobain di Aceh, namanya kemamah namanya. Kemamah. Nah, kemamah itu biasanya dibawa kemana-mana deh tuh udah kalau kemamah. Gua nyobain di Aceh Culinary Festival yang gue diundang. Terus acaranya kan 3 hari. Gue pagi siang malam makan itu. Makan kemamah karena gue saking doyannya. Enak. Terus emang yang ini direndam, kemamahnya beda-beda dari dia paling beda karena dia prosesnya tuh dia setiap hari ngangetinnya itu digoreng lagi temperatur rendah terus dimasukin kaleng lagi gitu. Jadi lama-lama tuh ikannya udah diasap, lama-lama makin crispy. Terus direndam di minyaknya. Makin berasa. Gue langsung bilang itu sekali-kali ya gue bilang, "Bu, Ibu mau jualan nggak di Jakarta?" Gue bilang gitu. Boleh Chef, terima kasih banget. Gimana cara Ibu kirim aja, abis itu saya logoin, nanti saya yang jualin. Pokoknya saya beli putus aja sama Ibu biar Ibu nggak ribet gitu kan. Wah, terima kasih Chef, tapi saya harus lihat prosesnya dulu kalau begitu. Gue bilang, "Oh iya Chef, ayo ke kampung kita abis ini." Gue emang sama teman gue si Archie emang planning abis festival itu kita sediain waktu 2 minggu buat ngiter-ngiter Aceh. Terus kayak oke, Ibu kampungnya ada di mana? Oh, jadi dari Banda Aceh 7 jam Chef ke arah bawah. Naik mobil, udah mentok, naik perahu 11 jam ke pulaunya. Di situ Chef. Tapi harus hati-hati Chef, kalau misalnya ada badai, Chef bisa 2 minggu di pulau situ. Oh Bu, lain kali aja deh kalau begitu. Gua saking gedenya bro Indonesia, sayang banget, enak banget kemamanya di situ. Tapi gue doyan banget sih itu. Kan asap. Terus kalau gue, ya bener tadi lu mention bilang seafood. Man, seafood di Jakarta itu nggak ada apa-apanya sama kalau lu lagi ke pasar di daerah seperti kayak gue ke Aceh, lu ke Kalimantan gitu. Mungkin ke Timur, Makassar. Makassar, Ambon. Makin gila lagi. Wah, gue pernah ke K. Oke, ada apa di sana? Jadi ini apa namanya?
anggur laut itu bahasa kayaknya apa sea ya? grapes. Lupa gua. Yang anggur laut ya. Itu masih fresh banget. Wah di sini mah udah kurus-kurus. Wah udah kurus-kurus. Di sana masih beneran masih seger-seger gitu ya. Iya. Cuman dikasih irisan bawang merah, kelapa, terus jeruk limau, sama cabai rawit lah. Cabai rawit kan terserah lu suka pedes atau enggak. Cuman itu doang, ngasih garam. Iya, nggak perlu penyedap, nggak perlu kaldu, nggak perlu. Dan gue kalau misalnya ke daerah timur sana, gue selalu kalau misalnya seafood gue nggak mau pakai apa-apa, cuman pakai garam aja. Terus gue pernah ke mana ya, Palu. Nah Palu tapi masih ke atasnya lagi daerah apa ya, Muton. Terus jalan ke bawahnya lagi yang jalan apa ya, jalan nasional yang nyambungin Manado apa ke Makassar ya, gue lupa. Deket Tugu Khatulistiwa juga di sana. Gue nanya sama Pak sopirnya, Pak sini makan di mana ya? Bisa makan di mana aja, yang kayak rumah-rumah gitu juga. Jadi rumah mereka belakangnya langsung laut. Oke. Jadi gue sengaja itu makannya random, bukan di restoran. Jadi dia kayak rumah gitu. Beneran ikannya tuh masih fresh banget. Jadi cuman dikasih garam aja, dibakar. Sambelnya cuman sambel bawang merah sama cabai rawit, dikasih minyak kelapa. Minyak kelapanya tuh minyak kelapa yang seger banget. Itu enak banget itu. Susah, gua kayak waktu gua ke pasar ikannya di Aceh, kayak gila. Kualitasnya udah kayak di Tsukiji, bro. Iya kan? Gila gua bilang. Matinya sekali yang di sana. Yoi. Gila nih chef Japanese food, lihat tuna segede itu dan seseger itu, gila. Bener. Iya, terus ya bener. Minyak kelapanya itu, men. Minyak kelapanya itu seger rahasianya, mereka. Iya. Rahasia minyak kelapa. Aduh, gua di Bali di desa diajarin, kita belajar bikin proses minyak kelapa. Seru ya. Terus bikin sambal embeknya aja cuma bawang goreng, cabai digoreng pakai minyak kelapa itu. Iya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Apa-apa lagi. Buset, rasanya. Terus tahu kan sambalnya yang sisaan untuk bikin minyak kelapa ada namanya di gua namanya galendo ya. Sambal kemarin dibilang sambal blondo sama Chef Bara di sini. Di Sunda namanya galendo. Iya, yang manis gitu. Iya. Itu kayak umami, creamy banget. Gila. Berarti lu acara TV lu nih selalu mencoba gak untuk masukin elemen-elemen Indonesianya di sana? Nah, yang di TV yang gua sekarang ini mereka lebih ke makanan-makanan yang biasa, nggak terlalu nunjukin elemen Indonesianya. Cuman karena gue lumayan sering traveling kerja, jadi gue selalu extend 1 atau 2 hari untuk explore, untuk cari tahu. Apa yang paling menarik yang gue harus explore nih, satu daerah? Kasih gue satu daerah yang harus gue explore nih kayaknya. Iya di timur ya. Timur sama paling deket ya Kalimantan. Sambalnya tuh banyak banget. Maksudnya lu bisa nyobain berbagai macam sambal dengan berbagai macam karakter yang berbeda. Orang Jakarta nggak pernah tahu lah. Even di restorannya juga nggak ada. Even di restorannya juga nggak ada. Makanya sekarang salah satu sambal dari Kalimantan kan lagi naik banget di Jakarta. Namanya sambal gami itu. Gami itu dia dari Kalimantan. Yang dibakar di tembikarnya. Emang sensasinya beda banget. Dan waktu itu gue nyobainnya bener-bener ya terasi yang dari sana. Rasanya beda banget. Nah itu dia. Beda banget. Sering di podcast kayak dulu Chef Ragil yang bilang lebih gampang gua dapat foie gras dari Prancis, salmon dari Norwegia daripada gua dapetin cabe dari Padang, gue dapetin gula merah yang bagus banget. Bener. Itu sayangnya. Lu kan punya bisnis logistik bro, solve dong problem itu bro. Lu kan di logistik juga, mungkin lu orangnya nih, karena problemnya logistik kan. Logistiknya itu. Lu tahu pengiriman dalam negeri sama pengiriman luar negeri itu biayanya lebih mahal. Intersular. Dalam negeri itu lebih mahal. Makanya, lu sebagai yang ngerti logistik, obviously karena udah pernah jadi GM dan punya bisnis, bisa gak sih di solve itu ada solusinya logistik itu yang dalam negeri lebih mahal, terus abis itu agar suatu saat nanti kalau gua punya restoran Indonesia di Jakarta, gua mau ngambil
kepiting dari Sulawesi yang sangat segar, mudah seperti di Jepang. Yang kayak gua bisa, oh ini tadi pagi dia masih berenang nih. Kan kalau Jepang kan sering begitu kan. Iya. Malam ini udah di restoran lu, udah di depan di atas piring lu gitu. Akankah bisa suatu saat nanti? Bisa lah kalau dunia transportasinya kita semakin berkembang, semakin banyak apa ya kayak multimoda transportnya sudah berkembang, harusnya sih bisa lebih dipangkas. Kayak sekarang juga sudah lebih murah. Buktinya kayak untuk ekspor atau impor dulu awal tahun 2000-an itu harganya lebih murah. Sampai akhirnya semakin kesini dunia pelayaran juga semakin berkembang, harganya kan semakin drop. Yeah. Dari harga satu kubik nih kita. Yeah. Jadi dalam satu kontainer tuh ada yang jual full container FCL, ada yang jual LCL. LCL itu less than container load. Jadi kayak eceran. Gue cuman punya barangnya segini nih. Yeah. Cuman 100 kilo, tapi tetap kalau dikirim minimal hitungannya tuh 2 kubik. Kalau dulu per kubiknya itu misalnya 100 US dollars, sampai gua tutup kemarin ke Jepang, lu tuh harganya berapa? $5. Anjir. Per kubik. Murah. Iya. Murah banget karena apa? Pantes aja barang-barangnya ekspor impor mau bahan-bahan masakan juga. Karena semakin banyaknya pelayaran, banyak pilihan. Sementara kalau di dalam negeri itu nggak banyak, belum. Dan volume yang ngirimnya itu kan juga sudah banyak kan. Betul. Jadi pokoknya si bahan-bahan ini menuhin kontainernya belum tentu juga. Iya, belum tentu juga. Makanya dijualnya mahal. Begitu problem. Begitu. Kondisi jalanan juga problem nggak sih? Apa enggak? Kondisi jalanan juga problem. Okay. Jadi misalnya gini, mau kirim ikan yang fresh gitu ya dari daerah dari dia mancingnya itu kan harus, kalau yang benar kan pakai river container. River container yang harus selalu on rivernya. River tuh apa? Pendingin. Oke, pendingin. Harus selalu on. Terus di sana, di pelabuhan sana nggak tahu sudah tersedia atau enggak fasilitas untuk itu. Iya. Gua mulai karir gua di industri itu di luar, ya kan. Gua kaget banget begitu gua kerja di Indonesia, ikan tuh datang basah. Biasanya datang tuh kering, lu tinggal cuci dikit, lu lap udah. Ini datang tuh basah, direndam es. Dagingnya udah empuk. Aduh, gua kayak begini nih. Gua jujur begitu gua balik Indonesia, gua ke pasar, terus habis itu gua ke beberapa restoran. Terus ada yang masukin gua ke kitchen, yang kayak kitchen tour lah gitu. Gua berhenti masak 6 bulan cuy. Gua kayak gila, ini gua harus gimana karena gue nggak biasa sama kualitas yang ada pada saat itu. Sekarang sih udah way better ya. Gue inget gue dibawa ke satu restoran sama teman gue, terus teman gue kenal ownernya, bilang ini teman gue chef. Terus habis itu kayak mau lihat dapur gitu kan. Which is si chef restoran ini dengan bangganya ya ngasih lihat dapurnya gitu kan. Tapi menurut gue pada saat itu kayak gue kaget lihat kayak gitu, kayak ke walk in. Oh iya chef mau masuk walk in. Terus habis itu masuk aja. Kalau dulu gue di Eropa, di depan walk-in dan di hotel-hotel, di depan walk-in tuh ada jaket kan, ada jaket biasa karena dingin banget gitu. Terus kayak masuk terus set, anjing kok nggak dingin nih ya? Gue bilang chef ini nggak kurang dingin? Oh enggak, ini memang udah maksimalnya gitu segala macam. Terus gue lihat hygiene-nya, wah jujur gue down. Anjir ini di Indonesia ternyata seperti ini. Gila, ya udah akhirnya gue nggak masak 6 bulan. Gue nggak tahu, gue mau masak bahannya kurang oke gitu. Ya gue juga belum, pada saat itu gue belum kenal supplier, belum kenal apa-apa gitu kan. Terus akhirnya baru ya gue diomelin bokap gue, lu di sekolah mal-mal masak. Gue akhirnya milih kerja di hotel karena gue pikir oke, standarnya jauh lebih tinggi lah gitu segala macam. Itu gue mulai karir gue di situ. Berapa tahun? Di hotel. Di hotel cuma 1 tahun lebih dikit. Karena gua tidak suka politik. Politiknya di hotel. Karena jabatannya tinggi, gajinya besar-besar, orang udah nyaman, terus kayak kalau nggak pensiun, mungkin atas lu nggak pensiun. Lu sulit. Nggak gerak. Iya, nggak gerak itu status itunya. Which is ya itu gue lihat di pekerjaan pertama gue itu. Jadi
Di hotel itu ada executive chef tuh udah dari opening, executive chef banket ya, udah dari opening. Nah si yang sekarang jadi executive chef gue itu gue nanya waktu itu, Pak, Bapak sous chef berapa lama? Posisi sous chef sampai executive sous chef banket sampai jadi executive chef banket berapa lama? 15 tahun. Wow. Dia bilang gara-gara si chefnya ini nggak pensiun. Dan nih si orang ini kan kunciannya banget nih, resign nggak boleh, ini nggak boleh. Wah kayak wow, berarti panjang banget jenjang karirnya ya gitu. Terus ya namanya birokrasi yang besar, terus ada politik ini itunya, gue nggak demen. Gue kayak gue curhat ke chef Prancis gue bilang gue di sini kerja di hotel udah setahun, ini concern gue kurang suka sama ininya ini. Chef Prancis gue bilang, lu kalau nggak suka tempat, ini lu lagi masih muda, either lu paksa stay, akhirnya lu jadi begitu juga, ya kan, karena kita kebentuk sama lingkungan kita kan. Mendingan kalau lu bener-bener nggak suka, lu cabut, lu cari yang bagus. Gitu. Jadi ya udah gue putusin buat cabut karena gue takut gue jadi kayak begitu juga. Iya sih. Kebawa culture-nya ya. Iya gitu. Terus which is nggak bener nggak salah gitu, tapi gue memilih buat di restoran habis itu. Lebih dinamis juga sih. Kayak gue inget juga ada chef gue lagi bikin menu baru. Terus habis itu kayak 3 bulan kemudian akhirnya launching di menu. Ada flyernya di mana-mana, di briefing. Terus gue kayak, chef ini bukannya waktu gue pertama masuk lu lagi food test. Wah Rey, kalau di hotel tuh panjang, nggak bisa begitu, nggak bisa. Lo ada ACC-nya siapa, ACC siapa, dan marketing nunggu saat yang pas kan buat launching menu. Terus gue kayak diingetan gue waktu gue kerja di Prancis, chef gue bisa ganti menu dengan kayak besok ada menu baru ya ini gitu. Iya. Kayak anjir ribet banget nih hotel gue. Iya begitu. Tapi bukan berarti jangan kerja di hotel nih ya, bukan berarti gue membenci orang bekerja di hotel, enggak, teman-teman gue banyak banget di hotel ya. Iya. Oke. Last question sebelum kita masuk ke Q&A. Your big goal di F&B industry atau harapan gue di industri ini apa ya? Gue pengen punya catering yang gede. Catering yang gede. Wow. Gue pengen punya catering sih. Catering apa nih? Corporate, rumahan, airline. Kalau bisa airline. Kalau bisa airline gila ya. Amin men. Amin. Ntar kalau catering lu udah buka kita podcast lagi. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A nih. Thank you very much guys. Thank you very much for the question. Jangan lupa terus submit questionnya ke Regent Radio Podcast. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Alam Syah Musi 4646. Hai Chef, menurut Chef bagaimana kalau kita sebagai koki amatir sedikit sekali pengalamannya bisa dapat cepat berkembang dan memahami masakan yang kita masak selain bekerja keras ya? Gitu. Ada cara lain nggak? Selain bekerja keras? Sekarang kayaknya lebih gampang ya. Maksudnya kita tuh dikasih fasilitas lebih mudah untuk bisa belajar. HP, handphone, temen. Terus kalau misalnya di tempat kerja ya lu baik-baik sama senior biar diajarin. Iya, betul. Terus pokoknya banyak sama semangat aja. Semangat untuk belajar dan terus merasa kekurangan karena once lu ngerasa jago cukup, wah itu bahaya lu nabrak tembok udah. Jadi kalau gua there is no secret lah, udah bukan rahasia lagi, kerja keras, belajar itu udah harus paling penting. Tapi kayak ada lagi kalau mau cepat berkembang, carilah restoran. Pertama cari restoran dengan style masak yang lu mau. Itu penting. Lu jangan mau misalnya lu chef makanan Jepang nih, terus habis itu lu ngikutin chef Norman karena dia keren banget, lu masuk ke restoran Indonesia, ya nggak bakal belajar yang lu mau itu. Karena dan tidak akan lu pakai gitu kan. Jadi cari restoran yang cocok, bekerja keras, belajar. Ya rekomendasi gue sih, gue yakin chef Norman juga sama. Lu pakai di luar jam kerja lu pakailah beberapa persen dari itu untuk belajar dan memperkaya diri lu dengan ilmu. Sosmed tuh di follow account-account yang benar, yang bisa
mengasih inspirasi gitu kan. Jangan shit post doang. Sama jangan setengah-setengah juga sih. Iya. Maksudnya setuju. Nggak masalah sih buat gua misalnya lu Japanese chef terus mau ke Indonesia, sebetulnya boleh-boleh aja. Asal lu jangan lakuin itu setengah-setengah. Once lu lakuin itu setengah-setengah, lu akan fucked up. Maksudnya anjing gua nggak cocok nih di sini. Iya. Lah kan itu lu udah putusin di awal untuk pindah. Tapi once lu lakukan dengan sepenuh hati, tidak menutup kemungkinan akan jadi bagus juga di makanan Indonesia. Iya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh iya, saya nyoba doang. Baru kerja sebulan udah mau cabut. Kenapa? Kemarin kenapa kalau nggak suka kenapa lu kerja di sini? Saya coba-coba chef. Ya kan. Sebel banget. Pertanyaan kedua dari Tomo Molen. Chef, gimana atasi lewat titik di saat lagi burnout? Pernah burnout? Pasti. Pasti semua pernah ngalamin burnout. Kalau gua sih ya gua inget kebutuhan ya. Maksudnya kita burnout boleh tapi jangan sampai impactnya negatif ke prestasi kita di kerjaan gitu loh. Lo burnout boleh ya istirahat. Kalau lo udah berasa kayak capek jenuh, apakah lo tipe orang yang gua hajar terus sampai gua lupa, atau lo tipe orang oke, gua take a break dulu deh nih berapa lama? Bisa kayak gitu. Yang penting misalnya lo lagi burnout, tetap kerja yang bagus, tapi sambil lo analisa, ini gua masih cocok di tempat ini atau harus pindah, karena once juga kalian harus pindah misalnya ke tempat lain, nyari tempat baru yang lebih bagus, ya tetap kan attitude lu di tempat lama harus tetap bagus, harus meninggalkan yang lu masuk baik-baik ya keluar juga harus baik-baik gitu. So take a break lah guys. Take a break juga boleh sebenarnya. Dan kalau gue ini bini gue sih yang selalu ngomong, lu ingat lu tuh mulai ngelakuin ini tuh karena apa? Gitu, lu nggak boleh lupa gitu. Kadang-kadang suka lupa kalau kerjaan udah banyak, udah ribet. Kayak kenapa lu bikin podcast tuh awalnya karena apa? Lu nggak boleh lupa gitu. Pertanyaan ketiga dari Ivan Zerumni 1412. Chef, cara bikin combro yang baik dan benar. Gimana nih combro versi Chef Norman Ismail? Beli tuh combro tuh, nggak usah bikin. sorry. Jadi ya sebenarnya kan masing-masing punya versi ya. Kalau gua bikin combro ya yang pasti dari singkong yang bagus. Gue nyari singkongnya tuh yang kulit arinya merah tuh. Oke, nggak tahu. Gue selalu selama gua kerja, gua selalu challenge banget. Gua selalu problem gua tuh makanan yang ada singkongnya, kayak gue benci banget tuh kalau waktu bos gua bilang, Ray, gua mau singkong goreng atau enggak, Ray, gua mau combro gitu. Itu gue kayak anjing, karena singkong tuh kayak gue nggak pernah kena nih sama singkong. Sama singkong ya. Apa singkong yang kulit arinya merah? Singkong yang kulit arinya merah. Jadi dia itu mau dikukus mau digoreng, dia tuh enak banget kayak roti. Orang zaman dulu bilangnya singkong roti. Jadi emang benar-benar kayak roti tuh, empuk. Nggak ada yang apa sih keras gitu. Iya. Jadi itu dia. Lu kalau misalnya mau bikin singkong meletek tuh yang singkong mekar itu, kalau udah dapet singkong yang bagus itu gampang banget tuh bikin singkong mekar. Iya. Ya itu dari combro enak banget, jadi itu fluffy. Jadi combro tuh enak banget, jadi garing, nggak keras. Abis digoreng pun light gitu. Sudah lama juga nggak akan jadi starchy gitu. Dia masih tetap akan bagus. Ya gua kalau misalnya bikin combro, yang paling utama adalah singkongnya dulu yang bagus. Betul. Habis singkong yang bagus, ya biasa kan diparut, dibuang starchy-nya tuh, airnya buang, baru itu dipakai. Ya biasalah bikin combro kayak begitu. Ya itunya penting banget sih, really good tip. Ya kan, singkongnya yang paling penting. Singkong yang kulit arinya merah. Merah. Oke, gue coba praktekin lah. Ya kadang itu gue lagi bikin singkong goreng dah tuh. Biasanya kalau outlet yang target marketnya bapak-bapak meeting, coffee shop pasti ada singkong sama pisang goreng. Yes, itu kayak gue lagi terus dikomplain. Iya, yang ini empuk, ini bagus, yang ini keras. Anjir, gue bilang gue milihnya gimana jadinya karena oke, kulit arinya merah. Kulit arinya merah. Jadi gue udah pernah beberapa kali nyobain. Jadi gue sampai ngambil kesimpulan itu. Oke. Oh, nih yang ini merah,
kulit arinya, yang ini gua pisahin tuh bikin singkong yang mekar itu. Iya. Yang kulit arinya merah mekar, yang ini enggak, dia tetap aja begitu. Good tip guys, good tip. Thank you tuh itu chef. Pertanyaan terakhir dari Damar Putra Ramadan 2974. Bang, apa sih alasan hotel membuang makanan sisa tamu breakfast? Bukannya itu sayang ya? Soalnya kadang kita bikin banyak dan ternyata cuma kemakan sedikit, malah kebuang. Pandangan orang awam kan kayak mubazir. Hygiene Wah iya. pertama. Ini pertanyaannya bagus banget ya. bagus. Ini pertanyaan bagus banget loh, kayak simple. Karena kan pasti orang awam bener tuh liatnya. Wah anjing itu makanan buffet sekian banyak dibuang-buang mubazir. Pertama saya mau ngasih pesen nih sama teman-teman yang kalau ke hotel ada buffet makannya piring blok tapi nggak dimakan. Yes. Itu paling ngeselin. Itu paling mubazir. Gua nggak suka. Gua nggak suka. Jadi gue lebih suka orang yang bolak-balik ke. Kan boleh. Boleh banget. Terserah. All you can eat. Tapi tolong dihabiskan. Iya. Jadi jangan sampai nanti hotel buka lagi makanan yang baru sampai akhirnya itu tadi. Kenapa hotel nggak ngasih? Karena kan mikirnya ke hygiene. Misalnya itu makanan sudah tercemar, terus batas makanan kan lebih dari 2 jam, itu batas maksimal kan, karena kalau misalnya dibawa ke rumah terus nanti diangetin, misalnya salah ngangetinnya malah jadi racun, nanti yang salah hotelnya. Jadi menurut gue sih hotel kalau mau ngasih jangan makanan sisa, mendingan makanan yang baru aja sekalian. Jadi ya kalau misalnya hotelnya ngasihnya makanan yang sisa, komplainnya beda lagi. Bukannya mau bazir, tapi gila gue udah bayar makan makanan sisa. Makanan sisa. Nah itu rada jadi, susah. Lebih ke hygiene-nya aja sih, karena itu lebih ke keamanan juga kan, betul. Keamanan. Terus mungkin kalau misalnya ada makanan yang masih segel, masih belum dibuka, itu mungkin kalau baru 2 jam bisa aja dialihkan. Dimasak lagi atau gimana itu bisa, atau misalnya mau dikasih juga bisa, tapi harus dikasih tahu ini ngangetinnya gimana, cara manasinnya gimana, biar aman juga gitu. Jadi nggak cuman sembarangan ngasih-ngasih aja. Karena resiko guys, kalau amit-amit ada tamu hotel yang brandnya internasional, di seluruh dunia ada brand, di cabang Indonesia keracunan, itu mateng tuh. Itu wah gila, nggak boleh. Jadi ya ada prosedur hygiene HACCP biasanya ketat banget kalau di hotel khususnya bintang 5. Nah, tapi bukan berarti itu 100% dibuang. Kayak misalnya kalau yang sisa dikit, apalagi yang udah di piring kalian ya itu udah pasti dibuang. Tapi kalau yang tadi masih banyak banget sisanya, itu biasanya itu adalah tugas chefnya tuh meminimalisir food cost. Terus jadi dia punya sistem, ini bisa diapain, gitu kan? Ini bisa diapain, bisa dimasak lagi untuk dijadiin makanan yang berbeda dan disajikan misalnya di buffet malam atau di VIP lounge atau apa gitu. Itu ada strategi dari chefnya. Gitu. Bukan berarti yang nggak layak makan ya. Iya, yang layak. Ya artinya kan masih belum dibuka, belum dijamah lah sama orang. Iya, betul. Jadi ada banyak caranya. Kalau yang makan ambil banyak nggak habis ya itu mubazir udah pasti. Itu mubazir karena kan awalnya kenapa waste banyak juga gara-gara tamu-tamu yang seperti itu. Iya, betul. Bulan puasa tuh. Lagi buka puasa. Jadi gue udah 2 tahun terakhir ini pas puasa ini udah back to back lumayan. Tahun 2023 itu di Jakarta Intercontinental, Pondok Indah. Yang puasa kemarin gue di JL Solitaire. Yang gue perhatiin yaitu mereka nafsu ngambil makanan banyak-banyak gitu ya. Orang ntar juga diisi lagi. Tapi habis itu makanannya dicuekin. Kebayang nggak itu kalau ditimbang ada berapa puluh kilo, berapa ratus kilo satu sesi itu. Betul. Wah, gua paling benci orang buang-buang makanan. Iya. Kalau ada, gue sering kan dapat job konsultan. Kalau misalnya ada orang yang lagi nego konsultan, terus habis itu hari pertama gue di restoran itu, gue selalu bilang sama gue jangan buang-buang makanan deh. Iya. Gue bilang gitu, jangan buang-buang bahan, jangan buang-buang makanan. Gue paling benci liatnya, kan? Gue bilang gitu. Biasalah kayak, orang marketingnya, chef, saya mau pesen semua ini, kita harus belajar produknya gitu segala macam. Abis gak? Kalau nggak abis, lu nggak usah. Abis chef.
nggak habis. Gue panggil ownernya nih, ini duit lo semuanya nih. Gue bilang. Karena kan duit. Iya duit, bener. Duit lo, gue bilang ini duit lo. Gue bilang gila, ditinggalin begini cuma buat difoto. Udah kecuali emang lagi planning mau foto menu segala macam itu beda lah. Tapi kalau untuk kayak ngetes doang tapi pesan semua buang makanan, wah gue paling benci. Iya, benar-benar. Ya. Oke, thank you banget men buat waktunya. Sama-sama. Buat cerita-ceritanya, pasti bisa menginspirasi listener kita. Sukses terus. Thank you. Sukses terus dan sukses. sukses. Oke guys, thank you very much buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini sama Norman Ismail. Ya kan, follow terus sosial medianya di Chef Norman Ismail. Chef Norman Ismail dan juga ikutin acara-acaranya dan recook resepinya. Buat yang mau belajar lebih tentang Indonesian food, beli buku ini nih. Indonesian Inspiring Food, 35 Refined Recipes from Indonesian Archipelago. Dibuat sama Chef Theo juga nih. Ini ada 2 bahasa ya, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di dalam satu buku ini. Bukan 2 versi, ya kan? Kalau orang takut salah. Oke guys, jangan lupa subscribe di Regency Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Terakhir, thank you very much buat Tovin yang dengan kolaborasinya. Download Tovin app sekarang di Play Store dan juga di App Store. See you next time guys, bye-bye.